ada yang lebih ramai nih guys. Elyasa Budianto, seorang advokat senior, tantang Kang Deddy Mulyadi debat. Ini tidak lain dan tidak bukan buntut panjang daripada kasus Manap. Nah, yang mana Elyasa Budianto ini sendiri dulu pernah menjadi ketua tim pemenangan calon presiden Anies Baswedan. Oh no. Agar tidak penasaran, mari kita tonton aja dulu ya. Proyek Deddy Mulyadi di Karawang soal normalisasi saluran air menjadi tidak normal. Sebab apa? Perilaku Deddy Mulyadi aneh. Seorang gubernur sampai ingin berseteru dengan warga. Dia perintahkan lurah untuk membabat habis tanpa ada izin yang semestinya. Nah, ini Deddy Mulyadi sekarang ditantang oleh Bapak Elyasa Budianto SHMH, salah seorang pengacara senior di Karawang. Karena apa? Ini nggak normal, ya. Ini tidak lazim dilakukan oleh seorang pemimpin Provinsi Jawa Barat dengan lebih dari 50 juta penduduk. Seorang gubernur malah berseteru dengan salah seorang penduduk. Ini menjadi picisan ya Deddy Mulyadi ya. Dan kemudian sekarang Deddy Mulyadi sibuk membuat konten-konten mencari kesalahan-kesalahan warga tersebut. Ini picisan. Ini parah sekali. Kasihan warga. Wow. Bapak Elyasa, seorang advokat senior, menantang debat dengan KDM tentang penggusuran bangunan Haji Manap. Hayo orang bongkar sahab Bapak Elyasa. Bapak Elyasa seorang advokat senior. Dia yang pernah merobek baliho ucapan terima kasih Jokowi, dan dia adalah ketua Anies for Presiden Indonesia. Wah, ada nama sarwa jeung si Dodi atuh jeung si Cecep nu karar itu mah. Namun geus asup kana ngaran Anies, pendukung Anies, geus lain ngajak debat deui eta mah. Da mau meunang kalau aku make debat naon sababna teori jeung sentimen nu dikaharepkeunna. Nya lain jang kepentingan masyarakat loba lain eta mah. Gara-gara sentimen. Geus KDM lah maju. Jurus kereta api kaluarkeun, anu halangan tubruk. Pokoknya Jabar istimewa, tong didenge nu kitu patut malah. Sekarang ada advokat senior namanya Elyasa Budianto SH. Nih beungeutna. Dia mengecam apa yang dilakukan oleh KDM. Bahkan dia menantang KDM. Ayo keluar. Kita bongkar siapa ini Elyasa Budianto ini. Profilnya kita buka nanti sedikit ya. Biar kita tahu tujuan dia itu apa sih sebetulnya. Secara politik selalu ada ke sana ya ketika berkaitan dengan pejabat publik. Karena muatan-muatan itu jangan sampai kita lepaskan dan abaikan. Selalu aja ada. Itu menyoroti persoalan Mang Manaf ini. Dia membela Mang Manaf dan menyudutkan pemerintah, dalam hal ini adalah KDM. Kita baca nih. Advokat Karawang soroti prosedur pembongkaran. Menanggapi polemik itu, advokat senior Kabupaten Karawang, Haji Elyasa Budianto SHMH, memberikan peringatan keras agar pelaksanaan proyek normalisasi tidak mengorbankan hak warga. Tidak mengorbankan hak warga. Ini adalah di dalam rangka menyelamatkan warga, bukan mengambil hak warga. Itu juga bukan tanah milik Mang Manaf kok. Dan Mang Manaf sekarang sudah menyadari bahwa apa yang dilakukannya perlawanan kepada KDM itu adalah kesalahan. Sudah menyadari, Pak. Dia pengen bertemu KDM untuk minta maaf. Ini ada advokat yang sok-sok membela atas kesalahan yang dilakukan oleh Mang Manaf. Elyasa menilai pihak yang berwenang melakukan pembongkaran adalah PJT, bukan pihak lain yang mengaku bertindak atas perintah gubernur. Kita tahu sama-sama, Kades Wadas itu ngomong, kita melaksanakan ini atas perintah gubernur KDM. Kan begitu ya, harusnya katanya yang membongkar itu adalah PJT. Kita tahu di beberapa kesempatan KDM itu ngomong, oke, ini adalah ada kewenangan BBWS, ini adalah ada kewenangan PJT dan lain sebagainya. Tetapi ini masih lingkup di Jawa Barat, Pak. Kita sedang berusaha untuk membereskan seluruhnya problem di Jawa Barat, termasuk lahan-lahan negara yang dipakai untuk kepentingan pribadi, apalagi mengganggu kepentingan masyarakat yang lain, apalagi berpotensi menyebabkan banjir. Ini kita harus tegas, semua harus kerjasama. Nah, jadi sudah jelas ya, Elyasa Budianto yang mengaku sebagai advokat senior Indonesia, ya, memihak pada Manap, yang jelas-jelas Manap itu melanggar hak karena menyewakan tanah pemerintah. Ya, PJT itu ya. Jadi bagi Elyasa ini seharusnya aparat
bukan atas dasar perintah Kang Deddy Mulyadi untuk membereskan bangunan-bangunan yang ada di atas saluran irigasi. Terus siapa yang berhak? Yang berhak adalah PJT. Ini bukan kewenangan gubernur. Kang Deddy Mulyadi sama saja dengan melanggar hak warga, ya. Kan aneh. Justru Kang Deddy Mulyadi sedang memperjuangkan hak warga, yang mana warga itu sering kebanjiran karena saluran irigasinya terganggu. Di sini juga Manap dulu seolah-olah Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang zalim terhadap warganya. Tapi yang jelas Pak Manap ini sendiri yang dolim karena menghambat saluran irigasi dan juga menyewakan tanah pemerintah kepada pengusaha, kepada warga. Ini dibolak-balik ya, jadi memutar balikan fakta. Ini sangat aneh sekali. Dan saya perhatikan dari dulu sampai sekarang, para pendukung Anies ini ya, apakah kebetulan para pendukungnya atau tidak. Tetapi saya lihat ini, Ilyas itu sefrekuensi dengan Manap, sefrekuensi dengan Dodi, sefrekuensi dengan Cecep. Ya. Aneh, ada bukan main. Justru masyarakat dari dulu sudah mengidam-idamkan sosok pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Kalau mau lebih dari Kang Deddy, yang ideal mungkin ya, yang lebih ideal. Tapi dengan adanya Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin juga itu udah alhamdulillah. Masyarakat Jawa Barat sekarang udah euforia, bersyukur dengan adanya Kang Deddy Mulyadi. Apa sih yang kalian gak suka terhadap Kang Deddy Mulyadi? Masyarakat biasa semuanya suka. Ya kecuali kalian yang menjadi pemegang status quo pastinya ya merasa apa gitu ya, merasa terancam. Banyak loh ya. Ketika Kang Deddy Mulyadi tidak menerapkan rapat di hotel untuk para dewan, lebih baik di kantor saja ya. Kemudian banyaklah seperti barak militer untuk para siswa yang nakal yang nggak bisa diatur. Study tour dihilangkan, banyak juga yang kebakaran jenggot. Kemudian kemarin di Tasikmalaya, di Galunggung ya, diberhentikannya pertambangan. Di sini saya perhatikan beberapa orang yang kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi selalu saja berafiliasi dengan Anies. Gak tahu sih sebetulnya apakah kebetulan karakternya seperti itu atau gimana. Tapi yang jelas mereka lebih mengedepankan egois dan fanatik ya. Ego dan fanatik itu yang sangat berbahaya. Mau tidak mau masyarakat yang waras harus mendukung Kang Deddy Mulyadi kalau ingin Jawa Barat itu maju ya. Karena Kang Deddy Mulyadi juga sudah memberitahukan kepada masyarakat Jawa Barat dan para pemimpin daerah, wali kota, bupati, kemudian staf-stafnya, sekarang mau tidak mau Jawa Barat itu sudah menjadi perhatian nasional. Maka dari itu kita harus menjadi sentral, memberi contoh terhadap daerah lain, baik daripada pemberantasan korupsi, kemudian membereskan saluran irigasi, bangunan-bangunan liar itu ya, kemudian premanisme, kemudian hiburan-hiburan yang mengganggu saluran air, penyerapan, banyaklah ya. Bagi saya sebagai masyarakat biasa gitu loh, ini sangat luar biasa, sangat dirasakan. Bagaimana euforia masyarakat yang dulu merasa terbebani dengan adanya study tour yang harus memakan biaya jutaan. Itu euforia masyarakat ketika mendengar study tour dihilangkan. Alhamdulillah. Kemudian masyarakat juga euforia ketika mendengar wisuda tingkat SD, SMP, SMA itu ditiadakan. Kalau masih dibiayai oleh orang tua murid. Kalau dari sekolah nggak apa-apa. Masyarakat lagi-lagi euforia. Sangat senang dengan beberapa kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Apa salahnya kita sebagai masyarakat kecil yang memang merasakan manfaat dari kebijakan itu, ya tinggal kita dukung. Ya. Bahkan kemarin dalam satu diskusi dengan ratusan TNI Polri, Kang Deddy Mulyadi itu sangat dikagumi dan disegani oleh para polisi. Para polisi ini mengatakan bahwa Kang Deddy terlalu berani ya mengusik orang-orang besar. Dan kami pun hampir gak mampu, kata polisi. Ini pasti bukan orang biasa. Kang Deddy memang bukan orang biasa. Ya bagi kita luar biasa. Dan memang saya memposisikan Kang Deddy Mulyadi adalah suatu pemimpin yang memang diidam-idamkan oleh masyarakat dari dulu. Bukan mengkultuskan Kang Deddy. Ya. Tetapi ini adalah sebuah implementasi daripada Islam rahmatan lil alamin. Memimpin dengan hati. Memimpin dengan memberikan kebijakan-kebijakan sesuai pengalaman. Ya. Bagaimana menurut Anda terkait Ilyas Budianto ini? Silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.